Permisi Pak. Silakan Mbak, silakan duduk. Dari mana? Dari rumah Pak tadi Pak. Mbak tumben di sini. Iya mau nemuin Bapak. Iya. Naik apa ke sini tadi Mbak? Naik motor tadi Pak. Sebelumnya namanya siapa ya Mbak ya? Lupa saya. Saya namanya Safira Anggraini Pak. Bisa dipanggil Vira, Safira juga bisa. Iya Safira. Safira kesibukannya apa ya? Kalau boleh Saya kuliah aja sih Pak. Kuliah organisasi. tahu. Kuliahnya semester berapa? Semester 5. Semester 5. Iya. Berarti tugasnya sudah banyak ya? Lumayan lah Pak. Banyak ya? Lumayan. Bilang banyak aja, banyak kan? Iya. Ya kan? Iya. Oke, ada apa nih? Kok tumben Safira mau datang ke sini? Iya, di sini saya mau nemuin Bapak, mau ikut proses konseling. Oh, proses konseling. Sebelumnya sudah pernah belum konseling di luar? Belum Pak, ini pertama kalinya saya. Ini pertama kali konseling ya. Jadi saya jelaskan dulu ya, kalau misalkan mau ikut konseling, konseling sendiri itu kan saya jabarkan pakai bahasa saya sendiri supaya Mbak Safira juga bisa tahu dan bisa ngerti konseling itu apa. Konseling itu pemberian bantuan, saya sebagai konselor, Mbak sebagai konseli, yang dimana nanti konselor memfasilitasi kebutuhan konseli, sehingga nanti konseli sendiri juga yang mengatasi masalah itu Mbak. Dan juga ada ya di kayak konseling itu sendiri ada kayak namanya asas. Asasnya yang pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana Mbak nanti bebas bercerita dan saya juga akan merahasiakan semuanya apa yang Mbak ceritakan ke saya, termasuk nanti ada guru BK yang lain. Guru BK yang lain juga tidak akan tahu tentang permasalahan Mbak atau dosen-dosen atau teman Mbak juga akan tahu. Kemudian ada juga asas keterbukaan, di mana nanti sebisa mungkin Mbak Safira harus terbuka mengenai masalah-masalah yang Mbak hadapi seperti itu Mbak. Jadi semakin Mbak Safira terbuka, kemudian Mbak Safira juga semakin jelas ceritanya ke saya, efektivitas dan Mbak Safira untuk menentukan dan menemukan solusi juga semakin apa. Oke, sebelum masuk ke sesi selanjutnya, duduknya ditenangkan dulu yang enak, kemudian santai aja, tangannya nggak usah terbuka gitu, kedinginan atau gimana. Oke, kalau sudah boleh ya Mbak ceritain permasalahan Mbak ke sini. Tujuannya tadi kan konseling ya, ceritain gimana sih masalahnya. Jadi saya tuh ada masalah sama diri saya sendiri Pak. Jadi kayak Sorry bisa lebih keras. Oke. Santai aja relax. Jadi saya ada masalah sama diri saya sendiri Pak. Saya tuh kayak selalu takut gitu buat memulai sesuatu. Jadi misalnya Pak, saya ditunjuk jadi moderator misalnya ya. Saya tuh kayak udah kepikiran yang enggak gitu loh Pak. Kayak saya merasa nggak mampu, saya merasa nggak bisa, saya takut gitu Pak. Takutnya itu dalam artian seperti apa ya? Ya takut kalau dipandang jelek sama orang, takut kalau nggak bisa sempurna, nggak bisa bagus gitu tampil di depan orang gitu Pak. Kalau boleh tahu kapan pemikiran tersebut terjadi? Kalau misalkan kapan Mbak diminta untuk menjadi moderator? Diminta menjadi moderator itu kemarin waktu pertama kali join Hima. Saya kan ikut Hima di kampus. Nah itu saya ditunjuk jadi moderator, cuman kayak saya takut sendiri gitu, akhirnya saya udah mengundurkan diri. Iya. Oke, jadi Mbaknya itu Mbak Safira, maksud saya Mbak Safira itu ketika istilahnya tampil di muka umum ada rasa cemas, takut ya bahkan. Iya takut. Terus kayak pemikiran yang enggak, tapi itu sebelum terjadi. Iya itu belum terjadi. Jadi sebelum ada kegiatan itu, saya tuh kayak udah mikir yang aneh-aneh dulu gitu, kok udah takut sendiri gitu. Untuk penyebabnya
Kenapa ya Mbak kok bisa langsung takut itu? Apa sebelumnya ada pernah mengalami masalah yang baru atau masalah yang lalu mungkin sehingga Mbak Safira takut untuk bicara dulu? Penyebabnya sih ya itu tadi Pak, takut buat nggak bisa sempurna di depan orang gitu loh Pak, takut kayak ada yang salah ngomongnya atau gimana. Waktu dulu SMA Mbak pernah juga merasakan hal seperti ini atau mungkin akhir-akhir ini aja? Iya akhir-akhir ini sih Pak, dari semester berapa ya? Semester 1 kan itu presentasi kan dulu Pak, presentasi itu udah yang mulai ada takut gitu, soalnya juga temen-temennya kan juga baru. Terus habis itu semester kemarin itu saya join Hima, terus akhirnya ditunjuk jadi moderator, itu muncul lagi rasa takutnya. Jadi pengaruh lingkungan juga ya, sama tekanan, mungkin ada tekanan dari teman yang menyebabkan Mbak Safira jadi takut? Tekanan sih gak ada sih Pak. Belum ada ya? Mungkin itu dari pemikiran Mbak Safira sendiri ya, yang istilahnya belum terjadi tapi udah takut lah sekarang. Iya, saya selalu gitu Pak, kayak selalu mikirnya enggak dulu gitu, padahal itu belum terjadi. Untuk terakhir kali gejala itu muncul? Terakhir kali ini sempet kemarin tuh ditunjuk jadi calon ketua Hima. Nah itu seperti apa? Bisa diceritakan? Jadi semester berapa ya Pak? Liburan semester 3 apa semester 3 ke 4 mungkin? Iya, semester 4. Oh, semester 4. Ya, semester 4 mau ke 5. Nah itu tuh tiba-tiba saya ditunjuk jadi calon ketua umumnya Hima. Terus? Ya saya langsung, pikiran saya kalut Pak, saya merasa takut banget, kayak aku ini nggak mampu sebenarnya jadi ketua umum gitu, kok bisa-bisanya aku ditunjuk, ntar kalau ada apa-apa gimana, kayak saya merasa saya nggak mampu gitu loh Pak jadi ketua umum, padahal aku belum dijalanin gitu, kayak saya udah takut sendiri, udah nangis gitu. Seperti itu berarti Mbak. Iya. Jadi Mbak Safira mengalami kayak kurangnya rasa percaya diri, yang dapat saya simpulkan ya, kurangnya rasa percaya diri, kemudian sehingga Mbak Safira ketika ditunjuk menjadi moderator, kemudian ditunjuk untuk istilahnya itu memegang kekuasaan di organisasi, Mbak Safira itu merasa nggak percaya diri, terus merasa takut salah, kemudian merasa bahwa Mbak Safira itu nggak pantas lah ya. Padahal menurut teman-teman itu kan mengajukan teman-teman ya. Iya. Sebenarnya kalau dari pandangan saya, ketika teman-teman sudah berani mengajukan Mbak Safira sebenarnya sudah sanggup. Cuma dari kognitif Mbak Safira aja yang takut, itu sih Mbak Safira. Dari kesimpulan tadi, Mbak Safira, tujuan Mbak Safira untuk konseling ini itu nantinya seperti apa? Saya jadi pengen kayak menjadi pribadi yang ya udah jalanin aja dulu, jangan merasa takut dulu, kan kamu juga belum menjalani hal itu, jadi kayak coba aja. Jadi saya tadi lupa ya Mbak Safira ya, mau mengingatkan Mbak Safira juga dalam sesi pertama ini konseling itu juga dibatasi dengan waktu Mbak Safira. Jadi ada sekitar 40-45 menit kita bisa istilahnya efektif untuk menuntaskan atau istilahnya mengkerucutkan bahwa Mbak Safira nanti mampu setidaknya untuk menemukan solusinya itu sendiri. Jadi dari itu tadi Mbak Safira juga ingin mencoba dulu, tapi mengubah pemikiran-pemikiran takut, menurunkan ketakutan itu sendiri. Jadi Mbak Safira tadi kan Mbak Safira sudah menjelaskan tentang Mbak Safira itu takut gagal ketika Mbak Safira itu ditunjuk sebagai moderator ataupun sebagai ketua dari organisasi itu. Alasannya karena kurang merasa percaya diri dengan kemampuan Mbak Safira sendiri. Sudah dibilang seperti itu Mbak Safira. Jadi Mbak Safira, saya mau mengimplementasikan teknik dari konseling itu Mbak Safira. Jadi ada yang namanya restrukturing kognitif. Itu tuh istilahnya bahasa mudanya mengubah istilahnya
pikiran negatif ke pikiran yang lebih positif. Jadi kayak Mbak Safira tuh kayak diberi dan istilahnya itu nggak usah istilahnya mikir aneh-aneh dulu, pikir aja yang istilahnya ini sudah terjadi, sudah menerima tantangan ini, yaudah saya mau percaya diri tentang hal ini, seperti itu Mbak Safira. Untuk yang pertama nih Mbak Safira, nanti saya tanya, Mbak Safira tinggal jawab tentang keluhan tadi. Kemudian nanti juga kalau misalkan tadi Mbak Safira juga tidak menyebutkan pengalaman yang masa lampau, nanti saya juga bisa ceritakan, bisa menjadi tolak ukur untuk pemikiran Mbak Safira ke depan mau seperti apa. Oke. Untuk yang pertama dulu Mbak Safira, tadi ada yang namanya satu rasa takut bakal gagal, seperti itu Mbak Safira. Coba dari definisi rasa takut gagal sendiri, kegagalan seperti apa sih Mbak Safira? Istilahnya yang pernah Mbak Safira alami. Gagal yang pernah saya alami. Mungkin ada, bisa dipaksakan juga kalau misalnya nggak ada. Ini sih Pak, waktu presentasi di kelas. Oke. Itu kayak ngomongnya suka salah, terus belibet juga ngomongnya. Terus ngomongnya kayak takut aja dinilai orang kayak orang ini nggak jelas gitu. Oke. Jadi dalam hal itu yang ingin Mbak Safira inginkan juga seperti apa ke depannya? Ya saya pengennya kayak ya udah bodo amat apa kata orang gitu, ya udah pede aja di depan. Yang penting berani sih. Yang penting berani. Istilahnya mengubah pandangan Mbak Safira yang tadinya itu kepikiran aku jelas gak ya mempresentasikan ke depan kayak gitu Mbak. Merubah biar terserah lah apa kata orang, nggak usah mikirin apa kata orang gitu sih Pak. Tidak. Cuman aja lah pemikiran. Oke, jadi Mbak Safira untuk yang pertama mengubah pemikiran Mbak Safira terhadap pandangan orang lain lah terhadap Safira. Oke. Untuk itu, jadi untuk pengalaman Mbak Safira tadi bisa juga apa yang Mbak Safira udah alami sebenarnya kan sudah terjadi Pak. Kenapa Mbak Safira tetap takut gagal? Kalau misalkan jadi moderator kan seharusnya itu kan menjadi tolak ukur apa sih yang menjadi kesalahan saya waktu presentasi. ya itu Pak makanya. Iya kan? Nah, seharusnya Mbak Safira kan bisa mengevaluasi gimana sih caranya agar Mbak Safira nggak belibet tentang pengalaman tadi yang pertama ya, tentang nggak belibet, kemudian pengucapan saya juga jelas, seperti apa kan? Mbak Safira bisa mengevaluasi. Ya harusnya sih. Harusnya seperti itu. Lantas Mbak Safira ditawarin lagi untuk menjadi moderator dengan alasan takut gagal. Itu mungkin rasa percaya diri tentang apa, rasa Mbak Safira memikirkan orang lain tadi yang menyebabkan itu saya. Oke, jadi saya cerita pengalaman Mbak Safira, pengalaman saya sendiri ya. Mungkin nanti Mbak Safira bisa menggali tentang apa yang Mbak Safira lakukan. Paham maksudnya? Iya. Oke, saya ceritakan waktu saya SMK. Sebenarnya saya masuk jurusan yang namanya broadcasting. Oke, saya masuk ke jurusan broadcasting di mana dulu juga saya nggak memiliki kemampuan apapun tentang editing. Jadi juga saya pernah merasakan apa yang Mbak Safira rasakan dengan pemikiran saya. Mungkin saya akan menjadi orang yang paling bodoh di kelas itu. Kemudian saya coba konsultasi terhadap guru BK saya waktu SMK dulu, dan dia bilang kalau misalkan kamu merasa pemikiran kamu seperti itu, padahal orang lain kan nggak memikirkan hal itu. Nah, gimana cara mengubahnya? Kata guru BK waktu itu, sekarang kan zaman sudah modern, dimana semuanya itu serba ada. Jadi kalau kamu butuh apa kekurangan kamu tinggal lihat di Google, tinggal lihat di YouTube atau sebagainya untuk menjadi tutorial. Dulu waktu itu saya masih ingat tentang tutorial tentang gimana editing dari camcorder, kemudian dari Photoshop, kemudian ada beberapa itu yang saya coba untuk
dalami, dan akhirnya alhamdulillah dalam 1 sampai 2 semester saya bisa. Oke. Jadi dalam 1 sampai 2 semester itu sebelum saya magang, akhirnya saya sudah bisa istilahnya editing, kemudian recording radio, kemudian pembicaraan saya yang dulunya itu nggak mampu untuk public speaking karena saya juga usaha, jadi saya mampu untuk istilahnya itu lebih pede lah tentang bicara di muka umum itu, Mbak Safira. Jadi apa nih yang dapat Mbak Safira tangkap dari pengalaman saya? Yang dapat saya tangkap sih, kalau emang nggak bisa itu bukan nggak bisa, karena kamu tuh sebenarnya nggak mau nyoba gitu. Jadi kalau mau itu ya dicoba dulu. Kalau emang udah dicoba terus nggak bisa, itu cari-cari gimana caranya biar bisa ngelakuin itu. Iya, seperti itu Mbak Safira yang saya harapkan dari Mbak Safira. Jadi kalau misalkan takut gagal sendiri, kan semua orang pasti akan namanya kegagalan. Tapi kayak proses untuk menuju keberhasilan dalam satu proyek itu kan kita harus belajar. Misalnya tadi dari tutorial atau apapun, seperti itu Mbak Safira. Jadi pemikiran Mbak Safira tadi yang saya takut gagal bisa teratasi kan tadi, menurut Mbak Safira seperti apa? Kalau yang takut gagal ya wajar aja gagal, soalnya kan manusia kan gak ada yang sempurna. Ya lebih baik dicoba daripada enggak kan biar kita tahu oh ternyata kalau jadi moderator tuh kayak gini, jadi ketua umum tuh kayak gini. Oke, bagus Mbak Safira. Dari segi Mbak Safira tadi sudah tangkap ya. Kemudian gimana Mbak Safira untuk istilahnya itu nanti mengubah pemikiran Mbak Safira? Gimana caranya? Kalau menurut Mbak Safira sendiri, mulai dari kecil. Jangan pikirin apa kata orang sih Pak. Oke. Kalau misalkan seperti itu juga sudah bagus. Jadi dari skala 1 sampai 10 lah Mbak Safira. Gimana sih Mbak Safira tentang cara Mbak Safira untuk menstruktur kembali pemikiran Mbak Safira? Seberapa yakin Mbak Safira? Seberapa yakinnya saya masih di tengah-tengah sih Pak. Masih di tengah? Iya. Oke. Mungkin ada kendala Mbak Safira? Kendalanya mungkin ini ya Pak, support dari teman orang tua gitu. Jadi kayak kalau misal gak ada support, gak ada pendorong gitu, kayak saya juga jadinya males, takut terus gitu. Oke. Kemudian kalau menurut saya sendiri ya Mbak Safira, dari segi Mbak Safira tadi sudah bisa menemukan bahwa solusinya yaitu saya mau mencoba dulu istilahnya. Kemudian ketika saya gagal, saya harus mengurangi rasa istilahnya itu takut gagal dengan mengevaluasi apa sih yang kekurangan saya tadi, seperti itu. Saya sudah temukan sendiri sebetulnya. Kemudian kognitif Mbak Safira tentang takut tadi sudah bisa teratasi dengan cara Mbak Safira mencoba hal itu tadi. Mbak Safira harus mencoba hal itu tadi, seperti itu Mbak Safira. Untuk penyampaian saya tadi, apakah Mbak Safira masih bingung atau gimana? Sudah cukup. Kemudian saya juga tadi sudah membicarakan tentang kontrak konseling, di mana tadi hanya batas sampai 40 menit. Kalau misalkan memang sekarang sudah cukup, nanti mungkin saya minta untuk pertemuan kedua Mbak Safira bisa tanyakan tentang gimana sih proses Mbak Safira dalam mengubah tadi, entah itu Mbak Safira presentasi kembali, mencoba kembali, kemudian Mbak Safira juga bisa catat dengan buku atau kertas sebagainya. Catatannya itu berupa seperti saya bertanya seperti ini, kemudian kondisi emosi saya itu seperti ini, pemikiran setelah saya sudah bertanya kepada dosen ataupun mahasiswa lainnya itu seperti apa. Oke, bisa dipahami Mbak Safira ya? Berarti nanti saya tulis di kertas gitu. Iya, bisa Mbak Safira tulis di kertas gimana, terus bisa langsung. Untuk penjadwalan selanjutnya mungkin bisa di minggu depan, di hari Senin mungkin ya, hari Senin.